hidayah yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya, kepada hamba-hambanya, bisa saja itu dalam bentuk ujian-ujian. Ketika ujian itu datang, Allah tunjuki ia agar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, di khutbah Jumat yang sangat singkat ini, kita akan sampaikan yaitu seorang tabi'in namanya Malik bin Dinar. Malik artinya raja, dinar mata uang di Arab sana. Malik bin Dinar ini masa mudanya anak seorang raja yang menghabiskan waktunya di kerajaan. Ketika ia memimpin tampuk kekuasaannya, dia bukan hanya bergelimang dengan harta, tapi kenikmatan-kenikmatan dunia ini dia gunakan kepada yang tidak baik. Hampir seluruh perbuatan yang tidak baik, kemaksiatan ia lakukan. Terpikir kepada Malik bin Dinar ingin menikah, kalaupun dengan tidak menikah, karena ia orang yang memiliki harta, itu gampang saja untuk mencari kepuasan yang dalam bentuk biologis. Tapi entah bagaimana, seperti itulah ia menikah dengan seorang budak. Dari hasil pernikahannya itu Allah anugerahkan putri, dan seorang putri ini ia sangat mencintainya. Umur 1 tahun belum bisa melakukan apa-apa. Di usia 2 tahun ini anak sering mendampinginya, karena ia sangat mencintai anaknya. Apapun yang diminta anaknya ia akan turuti, seperti itu. Nah, yang tidak bisa dilupakan oleh Malik bin Dinar, ketika ia mau menegur Khomar, itu anaknya datang, anak perempuan tadi, tapi bukan dalam rangka ikut nimbrung, tapi membuangnya, memecahkannya, seperti itu. Dia tidak berani marah. Kenapa? Karena anak ini adalah anak yang ia cintai. Tidak lama bersama anaknya, kurang lebih hanya sekedar 2 tahun, anaknya pun meninggal dunia. Ini pukulan terhadap Malik bin Dinar, goncang lagi perasaannya. Bisa dikatakan dia kembali ke awal. Yang selama ini ia mabuk-mabuk, bertambah lagi mabuk-mabuknya dengan meninggalnya anaknya. Kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya otomatis sudah dilakukan. Kenapa? Karena ia mabuk. Di satu saat ketika ia mabuk sempoyongan, tepatnya pada malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, entah bagaimana karena terlalu banyak tertidur setelah sholat Isya. Nah, setelah tidur, dalam tidur ia bermimpi. Ia bermimpi bahwa kiamat sudah terjadi. Pada saat kiamat tersebut yang ia rasakan, ia dikejar-kejar seekor ular yang sangat besar. Lari ketakutan dia. Nah, di tengah dia berlari tadi ada seorang kakek-kakek yang tua renta, minta tolong dia. Pak, tolong saya seperti ini keadaannya. Si kakek tersebut, saya tidak bisa menolongmu, ia lebih kuat dari saya. Terus apa yang bisa aku lakukan? Cobalah menghindar, bila perlu naik ke tebing sana. Ia ikuti saran tersebut. Ketika ia naik ke tebing, dilihatnya sekumpulan anak-anak lagi asik bermain-main. Salah satu di antaranya itu ia melihat anaknya yang bernama Fatimah tadi. Kawan-kawannya bilang, Fatimah, itu bapakmu. Tolong bapaknya, tolong. Langsung Fatimah menolong bapaknya. Ia datangi. Apa yang terjadi? Ular tadi pun hilang, dan Malik bin Dinar tidak merasa takut lagi. Setelah itu Malik bin Dinar bertanya di dalam mimpinya,
wahai anakku tercinta, sebenarnya apa ini? Gerangan apa ini? Tadi ular tadi apa? Orang tua tadi apa? Anak itu menjawab, ular tadi ini adalah simbol dari kemaksiatan yang selama ini ayah lakukan. Setiap kejahatan-kejahatan ayah lakukan itu, ia akan berubah wujud menjadi ular. Kenapa ular ini terlalu besar? Karena kemaksiatan ayah itu sudah melampaui batas. Terus kakek tua tadi siapa? Kakek tua tadi itu sebenarnya amal soleh ayah. Dia menjadi tua, dia menjadi renta, tidak berfungsi sama sekali. Karena ayah tidak konsisten, tidak istiqomah, tidak terus menerus dalam berbuat kebaikan. Jadi ia tidak akan menolong ayah ketika ayah tidak istiqomah dalam berbuat baik. Nah, di tengah pembicaraan itu sang anak membacakan satu ayat dalam surah Al-Hadid ayat ke-16. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsa'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini terpukul hati Malik bin Dinar. Ayah seusia ini apa masih mau seperti ini saja? Cobalah ayah luangkan waktu, ayah cari waktu dalam ayat ini li zikrillah. Ada waktu, ada masa, ayah harus kembali kepada Allah, mengagungkan Allah. Terjaga dia, terbangun dia. Dari itu solat. Ketika solat, ayat ini lagi yang dibacakan imamnya. Dia ajam, dia fokuskan. Mulai hari ini, inilah yang terakhir saya melakukan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang diberikan kepada kita itu beraneka ragam. Kadang dalam bentuk kematian, kadang dalam bentuk usaha yang tidak lancar, kadang misalnya anak yang tidak patuh. Beraneka ragam. Tinggal lagi simbol-simbol yang Allah berikan kepada kita itu, mampu tidak kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.